Imad. Lalu pengurus melobilah Robitoh 3 kali lobi, Bang. 3 kali mendatanginya. Jawaban Robitoh kami pertimbangkan pertama. Jawaban kedua, insya Allah kami akan menghadiri perwakilan kami. Jawaban ketiga, kami tidak bisa menghadiri perwakilan kami. Gitu, Pak. Nah, di jawaban ketiga inilah Kiai Imad merasa diremehkan. Lalu beliau menyatakan kalau Robitoh tidak hadir, maka saya tidak akan hadir. Gitu loh, Mas. Karena itulah akan terjadi kegagalan diskusi. Kalau Kiai Imad nggak hadir, ya semua nggak hadir kan? Oh, nah saya berontak. Nih, jangan ente pikir macam-macam. Saya berontak. Nelpon Kiai Imad, memaksa Kiai Imad untuk tetap hadir. Nah, Kiai Imad tetap bersikeras. Gak bisa, Tengku, saya ini tidak akan mau melayani orang-orang yang bukan dari Robitoh, karena gak bakal menimbulkan hasil keputusan. Nanti ujung-ujungnya taslimnya pribadi, bukan taslim Robitoh. Jadi Robitoh cuci tangan karena gak merasa mewakili, kan gitu. Lalu datanglah, saya berdebat terus sama Kiai Imad, Nur Fadil, Kiai Mogi. Akhirnya Kiai Imad bermusyawarah datang ke rumah saya. Itu loh. Datanglah ke rumah saya bilang kalau Kiai Imad tidak datang, saya tetap akan datang sendiri. Gitu Pak. Cuman saya minta kalau Kiai Imad berkenan, kan saya sudah dapat undangan khusus, ya kan? Nah, saya minta supaya Kiai Imad mengangkat saya aja sebagai perwakilan. Karena orang itu kita tanyain nanti apa mewakili Robitoh atau tidak, yang hadir dari Robitoh tuh katanya. Singkat cerita, Kiai Imad membuat suara pernyataan untuk mewakili dia dari semua orang yang mewakilinya. Di antaranya itu saya pertama, terus Kiai Muhammad Salim dari Cilacap, terus Gus Jajuli, terus Kiai dari Ujung Kulon itu, ya. Ada satu lagi saya lupa. Nah, akhirnya 5 orang tersebut hadir. Nah, setelah dalam hadir itu, kami mempertanyakan apakah kalian ingin mewakili Robitoh atau tidak. Semua mereka menjawab kami tidak mewakili Robitoh. Berarti kalau kalian tidak mewakili Robitoh, maka kami juga tidak mewakili Kiai Imad. Karena kalian tidak wakilan, gitu loh. Singkat cerita, berdebatlah kami secara perdebatan pribadi, bukan perdebatan yang mewakili Kiai Imad dan mewakili Robitoh. Itu yang sejujurnya dan sebenarnya, Bang. Ya, saya ikuti dari awal itu, Bang Nahnu. Perdebatan di Banten saya ikuti dari awal. Cuman ini penilaian saya pribadi, Bang, ya. Ini penilaian saya pribadi, Bang. Oh, enggak. Itu penjelasan majemuk, Bang. Ketika saya bicara sama Gus Wafi juga, dia mengakui penjelasan itu. Tapi kenapa nibahnya kepada Kiai Imad? Bahwasanya gini, Bang, yang jelas, Bang, ya. Saya itu saya apresiasi antum, Bang. Juga petarung Anda itu betul-betul hebat, saya akui, Bang. Juga petarung Anda, ya, saya akui. Ini yang pertama nih, saya akui hebat juga petarung Anda. Tapi kalau waktu itu, ini kan bukan masalah Habib Taufik dan Robitohnya yang harus dipertanyakan oleh Kiai Imad. Tapi di situ kan sudah jelas nih, Habib Hanif itu dari Pak Alawi, Kiai Qurtubi ada di situ. Artinya gini, sampean ini munafik juga sampean. Kalau sampean munafik juga. Maaf, tak potong dulu. Maaf. Saya bicara. Sampean iya, ini saya hostnya. Ini saya hostnya. Kalau gini,
nggak kondusif. Bang Nano, Afan, Anda turun. Lo Assalamualaikum. enggak lo sampai anu saya hostnya kok dah. Long dia katanya mengikuti mulai awal. Terus gimana ketika mereka ditanya sama Said Kori waktu itu nggak mengikut nggak mewakili Robito. Saya tahu kok itu juga videonya. Ya Iya. Muhyiddin sebenarnya udah begitu semua, Muhyiddin tuh pada batu. Udah Iya, nggak bisa maksud lagi. saya kan ingin menjelaskan fakta dan realita yang ada, yang terjadi gitu loh. Kiai Imad menolak diskusi karena Robito tidak mau hadir. Jadi ketika Robito tidak mau hadir, kalau nanti beliau hadir mereka kalah dalam diskusi, ya kan? Hasilnya nggak ada gitu, karena Robito dianggap cuci tangan. Itu kan bukan mewakili Robito, hanya orang-orang yang ingin membela Ba'alawi gitu. Ya sudah pasti seperti itu. Tapi kalau Kiai Imad kalah teriak-teriak kan gitu. Makanya Kiai Imad menghindari hal-hal seperti itu, maka nggak mau. Tapi saya bersikeras memaksa agar Kiai Imad tetap mau hasil keputusan musyawarah. Oke, kita tetap jalani diskusi itu, tapi saya tetap tidak hadir karena Robito nggak hadir, cuman saya mewakili. Iya, aku ayah live. Anu ayah kamu. Jaya jadi ketua jago nih, Jas. Langsung mati saudara, langsung mati saudara. Mati mendadak saudara, mati mendadak saudara. Enggak, langsung mati saudara, langsung drep barusan ini, kaget juga saya saudara. Kalau Kiai Imad dibilang Al-Kaburi, maka Robito juga berhak digelar Al-Kaburi kalau mau adil, gitu loh. Karena yang membuat buku itu adalah Robito. Hanif nggak bakal dipanggil Habib kalau nggak ada buku sertifikasi dari Robito. Kalau Robito tidak mengakui dia sebagai keturunan Habib, gitu loh. Maka dalam hal ini, kalau mau menggelar Kiai Imad sebagai Al-Kaburi, maka Robito juga berhak digelar Al-Kaburi. Yang adil dong. Tunggu Said. Ini kenapa Said ngoceh dari tadi nggak ada yang nyawer ini? Maaf nih, 133 mata memandang ini Said. Tenang Said. Nyantai aja Said, tidur dulu. Nggak ada yang nyawer ini Said. Ini Said masih kosong ini. Dawir sedikit lah ini Said. Iya, itu tapi seperti itu yang saya ingin sampaikan. Bersikap adil. Betul. Oh, saya Teguh Kori, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan semuanya mendengar fakta yang sebenarnya. Seandainya Kiai Imad kemarin itu nggak datang, semua tim nggak datang, saya nggak datang, habis masalah ini, gitu loh. Paham? Lebih Paham, parah lagi. karena kita mengikuti video itu sampai akhir itu ya. Memang betul Said itu sempat nanya ke mereka apakah mewakili Robito, memang mereka jawabnya enggak. Itu memang ada videonya kok itu. Jejak digitalnya nggak bisa ditipu, Bang, nggak bisa di framing. Betul. Bantu tap layar ya yang di bawah ya teman-teman ya. 123 mata memandang, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian host tadi kurang perhatian. Ya maksudnya imat udah harus dilayani host. Turunin aja kan kalau udah kayak Nah, sekarang mereka mau melakukan tindakan kedua untuk tetap menggelar Kiai Imad sebagai orang yang kabur, takut, gitu loh. Dengan cara membuat undangan diskusi di lembaga Robito dengan cara undangan yang tidak kredibel. Masa sekelas Robito undangan diskusi kayak undangan diskusi rapat sekolahan, kan lucu.
ya wajarlah Kiai Imad nggak mau menanggapinya. Makanya saya maju untuk menarik agar Robito jangan tanggung-tanggung bikin diskusi, gitu loh. Jadi surat yang diundang kemarin itu kita anggap tidak ada. Maka ayo kita, kalau memang Robito berani, mari bikin diskusi yang sama-sama mempersiapkan diri untuk kuatnya diskusi. Bikin timnya, bikin segala sesuatu yang memungkinkan untuk terjadinya diskusi. Jangan sepihak begitu. Kalau sepihak begitu kan pantaslah Kiai Imad juga menceritakan bahwa dulu dia sudah ngundang juga berapa kali itu. 6 kali. 5 kali. 6 ya, 6 kali. 6 ya? Iya. Kenapa nggak ditanggapin? Sebetulnya mudah hal ini, nggak sulit. Kalau Mukibin dan tim Kiai Imad, Muhibinnya Kiai Imad, Muhibinnya Mbak Alawi, dan Mbak Alawinya sendiri, ayolah kita fasilitasi bersama diskusi ini. Jangan saling ingin memframing. Bersikap adil lah sebagai manusia demi karena Nabi Muhammad SAW, bukan dengan karena kefanatikan kita pribadi. Saya kan sudah berikan contoh, saya sendiri nggak fanatik kok sama Kiai Imad. Bahkan banyak orang yang mengatakan saya dibayar sama Robito, dibayarlah sama Mbak Alawi, macam-macam, kena sogok, di segala macam. Saya tetap pada prinsip saya. Saya orang pertama nggak percaya. Saya orang pertama kali yang nggak percaya kalau saya dibayar. Apa pula awak dibayar? Hidup aku masih kayak gini, ceramah juga kemana-mana nggak ada yang bayar, malah bangkrut kalau kita pikir. Monggo Apison, assalamualaikum Apison, mau bernarasi Apison. Assalamualaikum Apison. Apison. Insya Allah Sayyid Qori pasti bakal ada gantinya yang lebih besar Sayyid Qori. Apison. Pasti ada. Amin. Duh. Apison ini nggak ngomong ini. Di mute, buka mute-nya Mang. Dia. Oh, jadi pendengar. Waduh. 107 penonton monggo. Tak naikkan lagi. DNA udah keluar belum? Alhamdulillah sudah keluar. Ya, ingin saya sih semua sih mengikuti jejak Agus ya kan, yang kemarin tes DNA. Apapun hasilnya ya kita terima gitu kan. Jangan mereka banyak alasan macam-macam gitu kan. Kita hormat kok kepada Habib Agus yang sudah berani tes DNA. Monggo yang nggak perlu naik, supaya bisa diskusi dengan adem. Tapi alhamdulillah Bang, hasil DNA saya tinggi. Alhamdulillah. Apa saya hasilnya? Hasil DNA saya sesuai dengan sejarah perjalanan keturunan dalam silsilah nasab saya adalah LM20. Gitu ya. Kita rencana sih Iya sih. pada tanggal LM20. Maulid. Kita sih rencana 14 Maulid ini akan ada rencana tes DNA massal untuk Kesultanan Banten nih gitu kan. Cuman tanggal dan tempatnya kita belum tentukan, cuman ada rencana tanggal 14 Maulid nanti akan ada tes DNA gitu kan. Untuk turunan Kesultanan Banten gitu saya. Jadi ternyata DNA itu masih sangat membingungkan ya kalau bicara DNA ya, terkait memverifikasi haplogrup. Tidak jelas karena warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nur, monggo Kang Nur bernarasi. Sehat-sehat semua ya Sayyid Qori, semuanya saudaraku Kiai Ninja. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Ya betul, memang apa yang disampaikan Sayyid Qori itu adalah harapan dari semua kita sebagai umat Islam Indonesia.
Iya. agar semua itu ada kejelasan dan terang benderang ada. Bang Said, izinkan saya bertanya perihal undangan besok tanggal 7 dari Robito, kemudian tanggal 10 Uin Wali Songo, itu bagaimana itu? Kiai Imad kalau datang dalam undangan di Robito, saya anggap Kiai Imad itu adalah orang yang tidak berpikir panjang. Dia sedang merendahkan dirinya. Kenapa demikian? Karena undangan Robito beda gini loh. Kiai Imad ini kan artis tesis. Kalau saya itu pengkaji tesis, ngerti nggak kalian maksudnya? Iya. Kalau saya diundang, wajar saya mau diundang Robito kapanpun saya siap datang gitu loh. Karena saya pengkaji tesis, bukan artis tesis. Gitu loh. Kalau Kiai Imad itu artis tesis. Jadi kalau ngundang Kiai Imad, ya perlu ada konfirmasi, bikin satu sikap yang saling menghargai. Karena Kiai Imad ini sekarang ini rajanya ahli nasab di Indonesia. Rajanya mubahis. Rajanya pembuka nasab palsu di Indonesia. Gitu loh. Jangan bicara luar negeri, Indonesia. Jadi kalau dia Kiai Imad datang dengan sekonyong-konyong dengan undangan itu, sama dengan Kiai Imad merendahkan dia sebagai orang yang peneliti gitu loh. Paham nggak kalian? Ya. Makanya ketika ada orang yang bernarasi Kiai Imad maunya nggak mau hadir ke Robito tapi mengundang ke UIN gitu kan. Kalau itu saja alasan Kiai Imad, maka saya katakan penakut. Kalau itu, karena bukan itu alasan Kiai Imad. Lu ngundang gua, urusannya apa kayak gitu abal-abal. Gua ini bukan orang abal-abal. Kalau lu mau ya udah diskusi di UIN, karena UIN sudah nggak abal-abal. Konsep diskusinya ada konfirmasi gitu loh, paham nggak? Itu. Jadi bukan dalam arti Kiai Imad mengajak pergi ke ke UIN untuk menolak diskusi di Robito, bukan itu muradnya, natijahnya bukan itu teman-teman. Setuju Said, karena gini Said, ketika Kiai Imad mau menghadiri undangan di Robito, ini satu hal yang tidak netral. Bahkan ini menjadi keburukan. Sebentar. Tidak relevan karena seyogianya kalau ingin menyelesaikan masalah ini semua harus berada di tempat yang netral. Ini saya terangkan Bang Nur. Tempat itu nggak ada istilah netral dengan nggak netral Bang. Nih kemarin di Banten itu tempat tapi isinya nggak netral kan? Padahal di Kesultanan Banten bukan di Robito. Artinya tempat mah kalau mau nggak netral mah di mana ge bisa juga nggak netral Bang. Dimaksud Kiai Imad tidak netral karena diskusi itu diundang sepihak tanpa ada konfirmasi. Itu nggak netral dan di tempat yang memang dianggap akan terjadi perkara yang mungkin lebih besar tidak netral gitu loh. Karena tidak ada konfirmasi gitu loh maksudnya. Kalau sudah konfirmasi, sudah minta persetujuan Kiai Imad, ada timnya yang muafakat, tempat di Robito pun bisa terjadi diskusi. Nggak mesti harus di tempat lain atau nggak mesti tidak boleh di Robito. Bisa saja di Robito, bisa saja di luar Robito. Yang penting diskusi itu diciptakan dengan adanya musyawarah di antara kedua belah pihak. Gitu loh maksudnya. Ya, tapi kalau saya melihat dari pernyataan Kiai Nur Ihya yang menunjukkan surat undangan itu surat undangannya tidak sesuai dengan administrasi undangan, sehingga disitulah yang seyogianya Kiai Imad tidak hadir karena tidak ada tanda tangan Ketua Robito, kalau nggak salah seperti itu.
Iya, tapi itu kita pahami bahwa undangan itu tidak berkapasitas sekelas lembaga Robitoh, gitu loh Bang. Masa sekelas, kalau kata saya nggak terlalu rumit ya, masalah isi surat. Enggak, gimana ya, enggak ada bobotnya. Sekelas Robitoh ngundang Kiai Imad tanpa ada konfirmasi, itu enggak ada bobotnya, enggak perlu dihadiri itu, gitu loh maksudnya. Undangan yang tidak berbobot dan tidak berkapasitas sebagai lembaga pencatatan nasab, gitu loh. Ya betul saya, oleh karenanya kita penting sekali untuk hal ini berwaspada, karena bagaimanapun Kiai Imad ini adalah sosok mujadid di dalam perihal nasab yang selama ini orang terkaburkan dengan hal itu, tapi hari ini sudah insya Allah sudah banyak orang yang memahami, yang tadinya muhibin aku pun bisa sadar, kecuali muhibin yang buta dan tuli. Itu loh Sayyid. Sehingga kewaspadaan ini tentu penting sekali untuk kita jaga bersama, karena jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu kan sifat mereka, mohon maaf ya, walaupun mereka kalau ditanya selalu bicara oknum gitu, tapi tidak mungkin tanpa ada dalang intelektualnya, seperti terjadi di Kerawang, seperti waktu itu yang dialami oleh Said Khor itu sendiri di Jember, dan seterusnya itu loh. Pasti ada dalang intelektual di balik itu semua. Kalau boleh dibilang bisa katakan TSM. Begitu saya, terima kasih. Ya, artinya kalau saya pahami ya, bahwa diskusi ini tetap harus kita tarik bersama agar Robito benar-benar melakukan persiapan diskusi yang matang, bukan abal-abal, gitu loh. Ya, karena waktu itu juga saya pernah ditanya di Komal Habaib Sayyid, lalu bagaimana caranya untuk bisa mengadakan di tempat di luar daripada Robito? Panitianya siapa? Kata salah satu yang mengaku dirinya Habib saya. Saya bilang panitianya kedua belah pihak kerjasama agar menjadi keadilan adanya, gitu. Panitia dari Robito ada, panitia dari Kiai Imad juga ada, sehingga kalau perlu ada yang memfasilitatori di situ. Kemudian perlu adanya dari tokoh NU, perlu ada dari tokoh Muhammadiyah barangkali, perlu juga dari MUI, perlu juga dari Departemen Agama sebagai wakil daripada negara. Ini lebih fair. Dan ini diskusi ini akan menghasilkan yang sesungguhnya, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut. Itu loh saya. Kemudian yang kedua di simultan barangkali bersama berjalan sambillah diusulkan kepada DPR, lembaga terkait untuk membuat undang-undang, sehingga di kemudian hari generasi kita tidak mengalami hal seperti ini. Karena ada undang-undangnya, siapa yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasulullah SAW sebagai Rasulullah itu sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kemudian tidak sesuai, maka ada hukuman. Hukumannya dikawinin sama IP. Iya, itu mah terlalu panjang, Bang Nur, terlalu jauh kan. Artinya ada narasi di bawah dalam TPI. Robito kalau nggak datang tanggal 10, macam-macam lah ada bisa. Tanggal 10 mau datang mau nggak juga gagal. Kiai mah nggak bakal datang tanggal 10. Saya prediksikan itu. Kiai mah Tanggal juga 10 nggak apa bakal tanggal datang 7? Tanggal 10 gagal. Tanggal 7, Sayyid. Tanggal 10 di UIN Wali Songo nggak bakal jadi datang. Kenapa? Ya. Karena judul pembahasan kok dirubah, ngerti nggak? Judul bahas nasab jadi bahas sejarah masuk Balawi ke Indonesia, ngapain? Betul. Percuma. Karena
itu udah strategi mereka ngebahas yang bukan khusus pembahasannya. Ngapain kita bicara soal Mbak Alawi masuk ke Indonesia? Kita lagi bicara di Mbak Alawi bener nggak keturunan Nabi gitu loh. Lalu apakah keberatan itu disampaikan ke UIN, Sekori? Ya Kiai Iman nggak tahu itu. Tapi prediksi saya Kiai Iman udah malas datang. Ya maksudnya kan memberikan alasan gitu. Iya nggak perlu Tidak itu Bang. kenapa? Gitu. Setiap orang yang diundang sebagai narasumber berhak secara pribadi dia tanpa memberitahukan untuk tidak datang. Kenapa? Karena dia sudah tahu konsep diskusi kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Ya berhak dia nggak mau datang. Nggak ada pelanggaran hukum di situ. Dia belum dikasih kan gitu. Betul, Sekori, betul. Saya ceramah diundang sama abang, ya kan? Tahu-tahu ada orang yang datang ke saya ngasih lebih besar lagi amplopnya. Ya saya berhak nggak mau datang ke tempat abang, datang yang lebih gede. Kalau sebatas orang ceramah mah, kan banyak kasus kayak gitu kan? Ya nggak? Mungkin tema yang tidak berhubungan dengan masalah nasab itu bagian dari pembukaan. Kalau saya lihat Nggak itu bakal masuk bagian Sekori. pembukaan bang. Itu tema Untuk kemudian yang dibuat nanti itu. diselip-selipkan di dalamnya begitu sambil berjalan sambil minum teh manis begitu mungkin nantinya. Bang, ini universitas, bukan majelis taklim. Ya, Universitas itu dia tidak akan keluar dari jalur tema. betul. Ada tornya. Setiap tema itu ada tornya. Nah, term of referensinya. Sehingga narasumber itu tidak boleh keluar pembahasannya keluar dari tor yang sudah disiapkan oleh panitia. Itu, Afeju. Tapi kalau tidak hadir Said, maka resikonya adalah framing dari kubu mereka lebih parah lagi gitu loh. Ya enggak lah, enggak framing. Itu kan kegiatan Kiai Iman pribadi. Enggak Ya melibatkan seperti di Robiqoh. Banten saja udah dibilang ala kaburi lah, macam-macam Ya. lah. Emang itu resikonya apa mau dikata? Yang jelas gagal di UIN ini juga akan memverifikasi kita harus bangkit mengajak Robitoh untuk mengadakan diskusi akbar yang harmonis gitu, yang sesuai dengan kemauan kita semua sebagai umat. Oh begitu. Jadi ketika nanti di UIN tidak terlaksana, masih ada langkah-langkah selanjutnya untuk berdiskusi dalam hal ini gitu. Iya, kita giring lah. Ya. Untuk diskusi akbar itu Sayyid Qori gak bakal. Saya janji gak bakal. Hatta kiamat pun gak bakal. Dia gak bakal berani kok. Janganlah ngomong kayak gitu Bang Mandora. Kita kan Duh, nggak bisa. ini enggak benar. Saya sudah tahu kok karakternya dia orang, golongannya dia orang kok. Enggak, saya berani ngevonis loh. Ayo, saya Qori, enggak apa-apa. Nanti kalau diajak bertaruh nanti abang takut. Insya Allah. Nih kalau nanti Robitoh siap melakukan diskusi akbar, abang mau nggak jadi saya mantunya? Gimana Pak? Sayyid, gimana? Kalau nanti Robitoh siap melakukan diskusi akbar, abang siap nggak jadiin saya mantunya abang? Janganlah. Pantesan kemarin Said itu Qori ini- guru gembul juga Said bingung. Qori ini- Said Qori. Sayyid Qori ini sudah Jadi saya hafal saya kok. tema yang disampaikan di mana itu di RA itu temanya itu keabsahan nasab Rabitah Alawiyah dan menelusuri tokoh-tokoh penentangnya, kurang lebih seperti itu. Makanya dia yang tadinya semangat untuk bisa hadir kemudian
rada-rada gimana gitu. Akhirnya kayaknya nggak bisa hadir gitu. Dan itu dilakukan secara tertutup gitu. Nggak bisa saksikan orang banyak. Bahkan agar channel dia itu, channel Guru Gembul itu bisa ngeliput atau apa, pakai nego dan ribet lah kayak gitu. Intinya dia juga kayaknya nggak bisa. Waktu, bisa minta waktu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Nebu. Ya. Tadi Tengku kan udah ngomong tes DNA selesai. Itu hasilnya disimpan Tengku. Nanti kalau ada orang yang bisa ngebaca, ketemu tuh sama yang jalur Wali Songo. Karena kan sama-sama JL. Kalau saya kebenaran JF gitu, nggak ada kaitan nama JL gitu. Tapi sama-sama Ismailiyah lah, Ibrahimik ibaratnya. Gitu. Ya, tapi itu saya aja kan nggak tahu. masukannya. Jadi disimpan itu ya Tengku. 30 tahun ke depan ada anak-anak apa cucu-cucu Tengku yang bisa baca, jadi bisa ketemu jalurnya gitu. Iya. Gitu. Jadi ngebayanginnya ibaratnya lokomotifnya J. Nah nanti dari J itu lok yang ini punya apa gitu, punya L, punya F. Iya, jadi sama L itu ternyata L itu lebih tua. Ya bener gitu. Karena kan semuanya dari abjad Tengku, A, B, C, D, F, G gitu. Manusia pertama Adam A. Gitu aja Tengku masukannya. Saya tetangga sama Tengku, saya di Bekasi Jaya Tengku. Oh Masya Allah, main Bang di sini. Amin. Ya ntar kalau udah data gitu, kalau ada waktu kebenaran lagi kepepet-pepet lah Tengku. Masih koret-koret gitu. Lanjut. Jadi alhamdulillah, terima kasih waktunya. Saya cuma mengingatkan ngasih saran ke Tengku, file yang hasil itu tolong disimpan. Nanti Dokter Sugeng tuh yang bisa mecahin ketemunya jalur Samudra Pasai ke Gresik gitu. Masih bisa ketemu sama Dokter Sugeng. Ya, makasih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Izin sekali lagi bertanya ke Sayyid. Ya. Kalau ini terus apa yang disampaikan oleh Sayyid tadi seperti hal tersebut, lalu sampai kapan selesainya polemik nasab ini di negeri kita? Lalu sampai kapan sebagian umat disuruh bingung begitu? Selesainya persoalan nasab ini ya tergantung kita masyarakat Bang. Sekarang kalau kita masyarakat cuma nyap-nyap di media doang, nggak kita support ke Robito, ya kita harus demo sebenarnya nanti ke Robito. Kita minta mereka untuk mengadakan diskusi akbar yang benar-benar sesuai dengan kredibilitas diskusi gitu. Ya memang ujungnya memang seperti itu nanti. Lapangan Sayyid, fakta lapangan ini ya yang tadinya ikut muhibin seperti pengamat Rotibul Atos, adat ini sudah sebahagian mundur. Artinya mereka tidak ngikut gitu ya. Sudah mulai sebagian tidak percaya dengan bahwa habaib ini sudah rasul gitu. Ini sudah sebahagian, akan tetapi ini masih mereka juga masih menunggu. Ya, kebetulan saya sering di lapangan Sayyid ya, jadi kita menunggu hasil final daripada pembahasan nasab ini. Tengku, yang mengganti judul di UIN itu siapa Tengku? Judul perdebatan. Iya. Dari panitia, dari pihak Kiai Imat atau dari pihak Robito yang mengganti judul? Saya nggak paham itu Bang. Nggak paham ya? Nggak paham. Berarti kalau gitu ya udah, dengan keyakinan Kiai Imat nggak akan datang di tanggal 7 dan Robito juga nggak akan datang di tanggal 10. Solusinya saya itu tadi, apa yang dikatakan oleh Tengku tadi. Dari pihak Kiai Imat misalnya Tengku Kori, kemudian dari pihak salah satunya gitu ya, apa
apakah Tuan Polri atau Kiai Sarif berdua atau dengan beberapa orang dari pihak Robi. Toh saya ngelihat yang lebih bijaksana Habib Aldo, Habib Aldo itu nyambung kalau diajak diskusi beliau, mungkin bisa Teguh jadi Itu solusi. valid. Teguh, kalau Kiai Imad nggak bakalan datang ke UIN undangan diskusi itu. Padahal itu kan apa ya, istilahnya memediasi gitu kan, memberikan ruang, tempat, dan waktunya untuk bagaimana kedua belah pihak bisa bertemu untuk kemudian ya katakanlah ramah tamah, silaturahmi, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti itu mungkin ada nanti part keduanya atau jilid 2-nya akan diadakan kapan waktu, mungkin seperti itu gitu. Jadi nggak sekaligus bahwasanya pertemuan tersebut untuk membedah nasab yang sebenarnya dari mereka, seperti itu. Kalaupun banyak dari netizen yang menginginkan RA dibubarkan saja, ya kita harap maklum bahwasanya yang tersebut kayaknya tidak mungkin gitu, karena RA sendiri hanya mencatat keturunan dari Alawiyin ini itu aja gitu. Jadi yang digugat adalah ini pengakuan mereka yang sebagai keturunan Rasulullah itu aja gitu. Host, permisi host, izin host. Said Qori izin salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan yang mau sholat maghrib silakan gantian. Alhamdulillah saya sudah. Saya sebentar izin ke kamar mandi. Kalau kita Silakan. hostnya belum mandi dari pagi host itu. Kang Faijo. Ayo ngerti. Ya. Sampai ngei nomornya maring aku kayak pas aku nyawiting sepini sampeyan pas kita cetuk ning kono kae. Nanya ke siapa Pak Bagus Saloka ini? Ini tadi lupa di mute. Ini kawan tadi nelpon. Oh, nggih. Ya Kang Bagus, gimana kabarnya ini? Ya, Jadi silakan. yang terjadi di UIN, kita sama-sama cari tahu. Memang info sementara kanan UIN itu sudah ada yang menyampaikan, juga ada yang menyampaikan, gitu kan. Malah itu juga ada peranan Rumel Abbas terkait perubahan tema tersebut. Nah, kita cari info-info yang valid nanti bisa disampaikan ke Komal. Seperti itu. Iya, barusan kan Said Qori kan bilang kalau Kiai Haji Imad sepertinya ya, karena barusan ditanya valid enggaknya kan belum ada jawaban, sepertinya tidak akan datang gitu kan. Itu kan bagi kita, bagi Pak Nur mungkin ya salah satunya yang menginginkan bagaimana agar secepatnya bisa dituntaskan polemik ini gitu kan. Kita semua kan menunggu-nunggu gitu. Artinya kalau tidak hadir beliau, sangat disayangkan sekali gitu. Maksudnya kan ada satu kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian disaksikan banyak orang, pengamanan pun dari kedua belah pihak pastinya ada kan seperti itu. Iya, terus kemudian disaksikan oleh akademisi, gitu kan, para mahasiswa di sana. Gitu. Tadi disampaikan sama Said Qori, Kiai Haji Imad, berhubung tema diskusinya itu tidak membahas soal keabsahan nasab atau penggugatan ya harus hadir lah. Karena kan itu makanya diprediksi. Itulah makanya ditanyakan kepada Said Qori belum buktikan dengan gentleman lah, karena beliau sendiri kan selama ini nggak pernah untuk bisa diskusi. Jadi gini Ya kan, memang itu karena beberapa anggap saja itu sebagai embrio daripada persoalan itu. Iya, makanya kan Jadi kita sayang harus banget kalau nggak dihadiri gitu sama yang sangat berkepentingan di sini gitu kan. Ya, kalau memang benar mau lelah kalimatillah semuanya, itu tidak mungkin ada ego di dalamnya. Kalau memang Kiai Imad benar-benar ingin meluruskan sejarah, ingin membuat terang benderang bagi umat supaya tidak salah di dalam mencintai, tahu
karena ini adalah menyangkut dalam bahagian agama. Gitu. Jangan sampai kemuliaan dalam dihancurkan oleh orang-orang yang mengaku. Karena masa lalu juga sudah ada seperti Musa Al-Kadzab dan lain-lain. Begitu loh. Menurut saya Kiai Imad harus hadir gitu. Anggaplah sebagai embrio daripada Gini, iya itu cikal bakalnya kan itu kan. sudah disampaikan kan ya sama Kori itu kan. Saya juga punya pengalaman terkait menjadi panitia seminar akbar. Itu memang sumber ketika keluar dari tornya term of referensi yang dibuat oleh kepanitiaan, maka moderator berhak untuk mencegah pembicaraan tersebut. Artinya begini, bahwa tema keabsahan nasab yang sebenarnya ini yang harus dilakukan kalau ini sudah selesai, kan begitu, biar cepat selesai kan begitu. Kenapa ini dirubah? Maka ayo kita sama-sama menyuarakan di komal-komal. Ya paling tidak ini bisa menjadi aspirasi kan begitu, agar UIN tetap mengembalikan pada tema yang pertama, yaitu pembahasan keabsahan nasab Ba'alawi sebagai dirinya Rasul. Itu saja upaya kita. Itu. Ya, itu tadi disampaikan sama saya. Guru Gembul juga bingung gitu. Beliau ini, Guru Gembul, awalnya itu bersemangat gitu kan untuk bisa membantu atau mungkin bisa memberikan pandangannya terkait Rabitah Alawiyah ini atau Plan Ba'alawi ini gitu kan, sesuai pengetahuan beliau gitu. Akan tetapi ketika membaca tema yang akan didiskusikan di RA itu, nah kok seperti itu gitu. Maksudnya keabsahan Rabitah Alawiyah dan mengetahui tokoh-tokoh yang menentangnya gitu kan. Di situ kan bagi pemikir sekelas Guru Gembul, wah ini sih nggak masalah ini gitu kan, nggak masalah nasabnya yang diutarakan sama Kiai Haji Imad. Makanya itu ya bagi Kiai Imad makanya langsung kasih vonis, wah itu nggak benar itu kalau begitu, maksudnya lari dari tujuan awal gitu kan, seperti itu. Nah ini yang di UIN ini itu tadi betul kata Pak Nur itu kan cikal bakal bagaimana agar kedua belah pihak bertemu untuk kemudian nanti kapan waktu, entah sebulan kemudian atau berapa minggu yang akan datang begitu kan, bisa diadakan jilid keduanya seperti itu. Ya paling tidak Bang Alfredo, kita mengapresiasi dari UIN Wali Songo yang peduli dalam hal ini. Dan kalau saja mengatakan bahwa curiga sama